student, kembali lagi dalam pembelajaran daring fisika. Pada pembelajaran kita minggu lalu, kita telah belajar tentang konsep gaya. Apa itu gaya? Gaya adalah penyebab benda bergerak. Konsep gaya ini dirumuskan oleh Sir Isaac Newton dalam 3 hukum. Hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Pada pembelajaran kita kali ini, saya akan menjelaskan tentang penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat beberapa jenis gaya yang telah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama, gaya. Yang kedua, gaya berat. Yang ketiga, gaya normal. Yang keempat, gaya gesek. Dan yang kelima adalah gaya tegangan tali. Yang pertama adalah benda pada bidang datar. Kita lihat pada gambar berikut, sebuah benda dengan massa M diletakkan pada sebuah bidang datar. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah diagram gaya yang terjadi pada benda di bidang datar tersebut? Pada benda yang diam pada bidang datar, dia mengalami 2 jenis gaya. Yang pertama, gaya berat. Gaya berat. Dan yang kedua adalah gaya normal. Gaya normal selalu tegak lurus terhadap bidangnya. Jadi kalau bidang datarnya seperti ini, gaya normal selalu tegak lurus terhadap bidangnya. Sedangkan gaya berat selalu berarah ke arah pusat bumi. Bagaimanakah penerapan hukum Newton pada kasus ini? Kita lihat bersama-sama. Pada benda yang diam, berarti benda tersebut resultan gaya yang bekerja padanya adalah 0. Kita tulis seperti ini. Sigma F sama dengan 0. Ini merupakan hukum pertama Newton. Mengapa 0? Karena benda tersebut dalam keadaan diam. Sigma F artinya jumlah seluruh gaya yang bekerja padanya. Berdasarkan diagram tersebut, ada 2 jenis gaya yang bekerja. Yang pertama adalah gaya normal dan yang kedua adalah gaya berat. Sekarang kita tuliskan bersama. Gaya normal dan gaya berat, kita lihat bersama bahwa 2 arahnya berlawanan. Kita menggunakan kesepakatan tanda. Untuk gaya yang arahnya searah dengan pusat bumi atau gravitasi, kita beri tanda positif. Dan untuk arah gaya yang berlawanan dengan arah pusat bumi, kita beri tanda negatif. Jadi kita tulis bersama jumlah gaya yang bekerja apa saja, gaya berat dan gaya normal. Gaya berat karena arahnya searah dengan pusat bumi, maka kita tuliskan positif W. Karena gaya normal arahnya berlawanan arah dengan pusat bumi, kita berikan tanda negatif N sama dengan 0. Sehingga dapat kita tulis bahwa gaya berat itu sama dengan gaya normal. Sekarang mari kita lihat contoh soal dari pembahasan kita tadi. Pada sebuah bidang datar diletakkanlah sebuah benda bermassa 2 kg. Pertanyaannya, berapakah besar gaya normal yang dialami benda tersebut? Sekarang kita tinjau bersama-sama. Kita gunakan hukum Newton 1, 2, atau 3 ya. Karena benda diam, maka yang kita gunakan adalah hukum 1 Newton. Sigma F sama dengan 0. Sekarang kita tinjau gaya apa saja yang bekerja pada benda tersebut. Yang pertama, seperti penjelasan sebelumnya, adalah gaya berat. Dan yang kedua adalah gaya normal. Untuk gaya berat, kita tuliskan W positif. Untuk gaya normal, minus N sama dengan 0. Maka W sama dengan N, atau kita boleh tuliskan N sama dengan W. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa gaya berat itu adalah massa benda dikali dengan besarnya percepatan gravitasi. Sehingga kita boleh tuliskan, besar gaya normal adalah massa benda dikali dengan percepatan gravitasi. Karena massa bendanya adalah 2 kg, dan percepatan gravitasinya adalah 9,8, atau kita boleh tuliskan 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga kita dapatkan besar gaya normal yang dialami benda tersebut adalah 20 Newton.
Mudah bukan? Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana ya jika benda yang kita letakkan pada bidang datar ini, bidang datar tersebut bergerak ke atas ataupun bergerak ke bawah? Apakah akan mempengaruhi gaya normal atau tidak? Apakah gaya normal akan besar atau akan kecil ketika benda tersebut bergerak ke atas atau ke bawah? Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat contoh dari kasus ini di saat kita berada pada sebuah lift. Di dalam lift, kita dalam posisi diam, tetapi lift tersebut bergerak ke atas ataupun ke bawah. Mari kita perhatikan ilustrasi gambar berikut. Ini gambar yang pertama dan ini gambar yang kedua. Gambar yang pertama, ada orang yang berada dalam lift yang sementara bergerak ke atas. Dan di gambar yang kedua, ada orang yang berada dalam lift yang liftnya sementara bergerak ke bawah. Menurut pendapat kalian, pada lift yang manakah orang tersebut akan memiliki berat yang bertambah? Apakah ketika lift bergerak ke atas ataupun bergerak ke bawah akan mempengaruhi besar gaya normal yang dialami oleh orang atau benda yang berada di dalamnya? Untuk benda yang berada dalam sebuah lift yang bergerak ke atas, kita tuliskan persamaan sigma F sama dengan M kali A. Menggunakan persamaan hukum Newton yang kedua, karena lift tersebut bergerak. Sekarang kita tinjau gaya-gaya yang bekerja. Yang pertama adalah gaya berat, yang kedua adalah gaya normal. Sebelum kita lanjut, khusus untuk benda yang berada dalam lift yang bergerak, kita harus melakukan kesepakatan tanda. Sigma F sama dengan M kali A, menggunakan persamaan hukum Newton yang kedua, karena lift tersebut bergerak, tidak diam. Dengan catatan, untuk gaya yang arahnya searah dengan gravitasi bumi, kita berikan tanda plus seperti dengan perjanjian tanda pada pembahasan sebelumnya. Jadi kita tulis bersama, W N ke atas berlawanan arah dengan arah gravitasi, kurang N sama dengan M kali A. A di sini percepatan. Percepatan yang dialami adalah percepatan yang arahnya bergerak ke atas, berlawanan arah dengan arah dari gravitasi bumi. Maka kita tuliskan M dikali negatif A, sehingga W kurang N sama dengan negatif M kali A, atau negatif N sama dengan negatif M kali A dikurangi W. N sama dengan W ditambah M kali A. Ini adalah besar gaya normal yang dialami pada benda yang berada dalam lift yang bergerak ke atas. Bagaimanakah dengan benda atau orang yang berada dalam lift yang bergerak ke bawah? Sama dengan penjelasan pada lift yang bergerak ke atas, kita gunakan persamaan hukum Newton yang kedua, sigma F sama dengan M kali A. Gaya yang bekerja padanya juga ada dua, yaitu gaya berat dan gaya normal. Kita tuliskan bersama, W positif dikurangi N sama dengan M kali A. Yang membedakan keduanya adalah tanda pada besar percepatan. Untuk benda atau lift yang bergerak ke bawah, ini adalah besar percepatan yang bergerak ke bawah arahnya. Karena arahnya ke bawah searah dengan arah gravitasi bumi, maka A ini bertanda positif. Sehingga dapat kita tuliskan besarnya gaya normal itu sama dengan M kali A dikurangi dengan W, atau N sama dengan W dikurangi M kali A. Inilah besar gaya normal yang dialami pada benda yang berada dalam lift yang bergerak ke bawah. Berdasarkan persamaan yang kita peroleh bersama, untuk lift yang bergerak ke atas dan lift yang bergerak ke bawah, menurut kalian, manakah gaya normal yang besar ketika orang atau benda berada dalam lift yang bergerak ke atas, atau ketika orang atau benda itu berada pada lift yang bergerak ke bawah? Apakah Anda telah memberikan hipotesis dari pertanyaan yang tadi tentang manakah yang lebih berat? Orang yang berada dalam
lift yang bergerak ke atas atau pada lift yang bergerak ke bawah. Untuk menjawab atau membuktikan hipotesis Anda, mari kita perhatikan penjelasan soal berikut. Seorang anak bermasa 20 kg. Seorang anak bermasa 20 kg berada dalam sebuah lift. Pertanyaan, bagian A, berapakah besar gaya normal yang dialami anak tersebut jika liftnya diam? Yang kedua, berapakah besar gaya normal yang dialami oleh anak tersebut jika liftnya bergerak ke atas? Dan yang ketiga adalah berapakah besar gaya normal yang dialami oleh anak tersebut jika liftnya bergerak ke bawah? Mari kita perhatikan penjelasan berikut. Untuk lift yang diam, bagian A, kita tinjau gaya-gaya yang bekerja. Yang pertama gaya berat, yang kedua adalah gaya normal. Karena liftnya diam, berarti yang kita gunakan adalah hukum Newton yang pertama. Sigma F sama dengan 0. W positif dikurangi dengan N sama dengan 0. Maka W sama dengan N. Gaya berat besarnya sama dengan besar gaya normal. Atau kita dapat tuliskan besar gaya normal sama dengan besar gaya berat. Gaya berat adalah massa dikali dengan gravitasi bumi, percepatan gravitasi bumi. Maka besar gaya normal adalah sama dengan besar gaya berat atau sama dengan 20 kg dikali dengan 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga kita dapatkan besar gaya normal adalah 200 Newton. Sekarang kita akan menjawab untuk pertanyaan B. Berapakah besar gaya normal yang dialami oleh anak tersebut ketika liftnya bergerak ke atas? Kita telah melihat diagram gaya yang bekerja, maka kita tuliskan sigma F sama dengan M kali A. Mengapa beda dengan penyelesaian soal pada bagian A? Pada bagian A kita gunakan sigma F sama dengan 0 karena lift tersebut diam. Pada bagian D kita gunakan sigma F sama dengan M kali A karena lift tersebut bergerak. Sekarang kita tinjau gaya yang bekerja. W kurang N sama dengan M dikali minus A. Minus A ini sesuai penjelasan kita tadi bahwa A atau percepatan benda bernilai negatif karena lift tersebut bergerak ke atas berlawanan arah dengan arah percepatan gravitasi bumi. Atau dapat kita tuliskan seperti penjelasan sebelumnya, bahwa N itu sama dengan W ditambah M kali A. Maka besar gaya normal adalah besar gaya berat M dikali G ditambah M kali A. N sama dengan 20 dikali dengan 10 ditambah massa benda 20 dikali dengan percepatan benda. Misalkan di sini kita pakai percepatan bendanya 2 meter per sekon kuadrat. Maka dihasilkan sama dengan 200 ditambah 40 sama dengan 240 Newton. Sekarang untuk jawaban penyelesaian dari pertanyaan C. Bagaimana besar gaya normal yang dialami oleh anak tersebut jika liftnya bergerak ke bawah? Kita tuliskan sama dengan persamaan tadi karena liftnya bergerak. Kita tinjau gaya-gaya yang bekerja. W positif dikurangi dengan N sama dengan M kali A. Percepatan benda bernilai positif karena arah gerak dari lift searah dengan arah gravitasi atau percepatan gravitasi bumi. Sehingga dapat kita tuliskan seperti persamaan sebelumnya, pada lift yang bergerak ke bawah adalah besar gaya normal sama dengan gaya berat atau berat benda dikurangi dengan massa benda dikali percepatan benda. Sehingga dapat kita peroleh bahwa besarnya gaya normal sama dengan berat benda 20 kali 10 dikurangi 20 dikali dengan 2. Sehingga besar gaya normal sama dengan 200 kurang 40. Hasilnya adalah 160 Newton. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita simpulkan gaya normal yang dialami oleh anak
yang berada pada lift yang diam sebesar 200 Newton. Dan gaya normal yang dialami oleh anak yang berada dalam lift yang bergerak ke atas sebesar 240 Newton. Dan gaya normal yang dialami oleh anak yang berada dalam lift yang bergerak ke bawah adalah 160 Newton. Dapat kita simpulkan bahwa orang yang berada dalam lift yang bergerak ke atas memiliki gaya normal yang lebih besar di antara orang yang berada dalam lift yang diam dan lift yang bergerak ke bawah. Penjelasan ini memberikan kita pemahaman mengapa seringkali kita merasa berat badan kita terasa lebih berat ketika kita berada pada lift yang bergerak ke atas, dan akan terasa ringan ketika kita berada pada lift yang bergerak ke bawah. Ini merupakan salah satu contoh dari penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kalian semua yang sementara belajar di rumah akibat pandemi COVID-19. Jangan stres, jadikan tugas belajar Anda sebagai kesempatan menikmati betapa indahnya ilmu pengetahuan. Terima kasih.